Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, di sini kami mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Jambi, Prodi Terapi Gigi Sarjana Terapan. Bersama saya, Khairunisa Aulia Ainun Tias, dengan NIM PO712512000030. Bersama rekan saya, perkenalkan, nama saya Fani Amelia dengan NIM PO712512000029. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan nih kepada kalian bagaimana sih cara penggunaan dari Microsoft Excel. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui apa itu Microsoft Excel, namun masih bingung dengan cara penggunaan dari Microsoft Excel ini. Nah, ternyata di Microsoft Excel ini terdapat rumus-rumus yang sangat dapat mempermudah kita dalam mengolah suatu data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan dari Microsoft Excel nih teman-teman. Di mana di sini terdapat file, kemudian home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Kemudian kita beralih ke sini, di sini ada terdapat font, kemudian ukuran font. Kemudian untuk di number, di sini terdapat simbol-simbol, salah satunya simbol persen. Kemudian pada bagian sini terdapat rata tengah, rata samping maupun rata pinggir. Nah, pada bagian yang ke bawah ini disebutnya dengan kolom ya teman-teman. Dan untuk yang ke arah samping ini disebutnya dengan baris. Kita langsung saja. Di sini kami sudah terdapat soal di mana nanti soal ini kita pecahkan bersama-sama. Nah, di sini terdapat 9 pertanyaan ya teman-teman. Dengan pernyataan bahwa terdapat 10 responden dan tinggi badan dari 10 responden, kemudian gizi dari 10 responden. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu membuat data di mana terdapat 10 responden. Ini responden pertama, kemudian responden kedua. Nah, di sini saya akan memberitahu juga kepada kalian bahwa di Microsoft Excel ini benar-benar dapat mempermudah kita dalam mengolah suatu data. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian cara cepat dengan memblok angka 1 dan 2 ini, kemudian kita arahkan panah ke sudut hitam di bawah ini, kemudian hingga berubah menjadi panah hitam seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik hingga angka yang kita inginkan. Dikarenakan tadi saya membutuhkan hanya 10 responden, jadi saya tetapkan menjadi angka 10 saja. Nah, nanti akan berubah seperti ini teman-teman. Kemudian kita langsung saja pada pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama yaitu sanilah atau copy data yang ada di file. Nah, untuk mengcopy suatu data itu sangat mudah ya teman-teman, dengan cara kita blok saja yang ingin kita copy, lalu kita tekan Ctrl C, kemudian nanti otomatis akan berubah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk mensalinnya juga sangat mudah nih teman-teman. Kita tekan saja Ctrl V. Nah, nanti akan otomatis tersalin sendiri nih teman-teman. Nah, ini masih berantakan ya teman-teman. Tidak perlu khawatir. Kita tinggal tarik saja kolom ini. Kita sesuaikan dengan hurufnya. Kemudian bagian sini juga. Nah, kemudian kita ratakan tengah ini dengan kita blok, kemudian kita ratakan tengah. Jangan lupa juga kita ubah namanya menjadi Times New Roman. Kemudian ukurannya juga kita ubah menjadi ukuran 12 nih teman-teman. Nah, nanti akan berubah seperti ini teman-teman. Untuk membedakan judulnya juga kita tinggal pilih bold. Nah, nanti otomatis akan seperti ini teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut saja pada pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyimpan dan memberi nama file yang kita kerjakan. Itu juga sangat mudah ya teman-teman, dengan cara kita tinggal tekan file,
kemudian pilih Save As, lalu nanti otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita namakan saja nih teman-teman dengan manajemen. Di sini saya namakan file saya dengan manajemen data. Terus kita perhatikan lagi pada bagian sini yang Save As Type. Di sini sudah benar ya teman-teman, yaitu Excel Workbook. Tinggal kita save, lalu nanti otomatis akan tersave nih teman-teman. Lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu hitunglah total tinggi badan pada data tersebut. Baiklah, di sini untuk rumus total yaitu sama dengan, kemudian sum, lalu buka kurung, kemudian kita blok tinggi badan dari respon pertama sampai respon ke-10. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, nanti otomatis akan terjumlah sendiri ya teman-teman. Kemudian lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu hitunglah selisih dari tinggi badan responden kedua dan ketujuh dengan rumus Excel. Nah, baiklah teman-teman, untuk rumus dari selisih ini dengan rumus yaitu sama dengan, kemudian buka kurung, karena pertanyaannya yaitu selisih dari responden kedua, jadi kita tekan tinggi badan dari responden kedua, kemudian karena ini selisih jadinya pengurangan ya teman-teman, jadi kita kurang dengan tinggi badan responden ketujuh. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa untuk tutup kurung lalu enter. Nah, nanti otomatis akan ternilai sendiri ya teman-teman. Kemudian lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu hitunglah perkalian tinggi badan responden ke-5 dan 9 dengan rumus Excel. Baiklah, untuk rumus perkalian ini kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian buka kurung, lalu kita tekan tinggi badan dari responden ke-5, kemudian untuk simbol perkalian yaitu di sini simbol bintang ya teman-teman, kemudian kita kalikan dengan tinggi badan responden ke-9 nih teman-teman. Kemudian jangan lupa tutup kurung lalu enter. Nah, nanti otomatis akan ternilai sendiri dari perkaliannya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya yaitu Fani Amelia. Kepada Fani Amelia saya persilahkan. Terima kasih kepada Hoirunisa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, teman-teman semua, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan nomor 6, yaitu hitunglah pembagian tinggi badan responden 5 dan 9 dengan rumus Excel. Nah, kita tulis dulu di sini untuk pembagian. Berarti di sini pembagian. Nah, untuk cara menghitung pembagian ini cukup mudah teman-teman. Yang pertama, kita klik tanda sama dengan, lalu kita klik tanda buka kurung. Kita kan mau menghitung pembagian untuk responden 5 dan 9 nih. Jadi pertama-tama kita klik dulu untuk tinggi badan responden 5. Lalu kita klik tanda garis miring. Selanjutnya klik tinggi badan untuk responden 9. Sudah nih, selanjutnya kita akan memberi tanda tutup kurung. Lalu kita klik enter. Nah, di sini dapatlah pembagian untuk responden 5 dan responden 9. Ini rumusnya, yang pertama kita klik sama dengan,
tanda buka kurung, dan tinggi badan responden 5, lalu klik garis miring, lalu klik tinggi badan responden 9, lalu tutup kurung dan klik enter, maka dapatlah hasilnya segini. Baiklah, kita akan lanjut untuk pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah, hitunglah rata-rata dari tinggi badan dengan rumus Excel. Nah, yang pertama-tama untuk mencari rata-rata, kita klik dulu dan buat kolom untuk rata-rata ya teman. Nah, untuk rumus rata-rata ini cukup mudah, yaitu kita pertama-tama klik dulu tanda sama dengan, dan kita ketik kata average. Nah, sesudah average, kita kasih tanda atau klik tanda buka kurung, dan selanjutnya kita blok tinggi badan responden 1 sampai responden 10. Sudah diblok, kita kasih lagi tanda tutup kurung, lalu kita klik enter. Maka dapatlah hasilnya 140,5. Nah, selanjutnya kita akan ke pertanyaan 8, yaitu tentukan nilai tengah dari tinggi badan dengan rumus Excel. Nah, nilai tengah ini bisa juga disebut dengan median. Maka kita tulis nilai tengah. Baiklah, untuk mencari nilai tengah ini atau median juga sangat mudah loh teman-teman. Sama seperti tadi, kita awali dengan tanda sama dengan, lalu kita ketik tanda median. Lalu klik buka kurung, dan kita blok tinggi badan dari responden 1 sampai responden 10. Lalu kita kasih tanda atau klik tutup kurung dan enter. Nah, maka di sini bisa kita lihat nilai tengah dari tinggi badan responden 1 sampai 10 yaitu 145. Nah, untuk nomor terakhir nih, nomor 9, yaitu tentang tentukan presentasi masing-masing kategori gizi. Nah, sebelumnya nih, bisa kita lihat nih teman-teman ya, gizi di sini terdapat 2 kategori, yaitu kategori baik dan kategori buruk. Nah, sebelum kita menghitung presentasi nih, kita bagi dulu kategorinya, yaitu yang pertama, kategori gizi baik. Kita tulis dulu gizi baik. Dan di bawahnya kita buat gizi buruk. Nah, untuk yang pertama, kita mencari presentasi gizi baik dulu ya teman-teman. Bisa kita lihat nih, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih gizi baiknya berapa responden dan gizi buruknya untuk berapa responden. Bisa kita lihat di sini gizi baik yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 7 responden yang bergizi baik. Nah, untuk itu kita masukkan rumus. Pertama kita harus kita ketik dulu di sini ada kolom persentase atau persen. Kita klik dulu sebelum menghitungnya, lalu kita masukkan rumus yaitu sama dengan. Nah, kita buka kurung, lalu untuk gizi baik tadi ada 7 responden yang bergizi baik. Jadi kita masukkan angka 7, lalu kita beri tanda garis miring atau tanda bagi 10. Karena respondennya terdapat 10, jadi kita masukkan angka 10. Lalu kita beri tanda tutup kurung, lalu kita klik enter. Maka terdapatlah di sini presentasi untuk gizi baiknya 70%. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk
mencari gizi buruk. Sama seperti gizi baik tadi, kita awal-awal klik tanda persentase dulu atau persen, lalu kita mulai mencari untuk gizi buruk. Yang pertama-tama kita klik tanda sama dengan, lalu kita kasih tanda buka kurung, dan di sini gizi buruk terdapat 1, 2, 3. Berarti terdapat 3 responden, jadi kita masukkan angka 3. Lalu kita klik lagi garis miring atau tanda bagi. Masukkan angka 10 karena responden datanya ada 10. Lalu kita kasih tanda tutup kurung dan enter. Nah, ini terdapatlah gizi buruk tersebut 30%. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Kalau dijumlahkan nih, untuk gizi baik ditambah gizi buruk, 70% ditambah 30% sama dengan 100%. Maka terdapatlah nilai gizi baik dan gizi buruk ini. Nah, cukup mudah kan teman-teman cara pengerjaannya? Nah, itulah penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, yang sudah saya jelaskan tadi dan rekan saya jelaskan tadi semoga dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan ya teman-teman. Nah, kami akhiri di sini. Apabila kami terdapat kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye.